Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel @kunbarmnj official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Materi B, keberhasilan dan kegagalan dalam perubahan. Masih bersama dengan saya, Robi Sandi Desiarti, SEMM. Dengan referensi buku Manajemen Perubahan edisi kedua, Ahmad Sobirin. Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya, keberhasilan dan kegagalan dalam perubahan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan organisasi. Pengertian organisasi: suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu untuk mencapai tujuan bersama, menurut Robin 90. Untuk memperoleh gambaran tentang perubahan organisasi, berikut contoh kasus pengalaman perusahaan dimulai dari McDonald, International Business Machine Incorporation atau bisa disingkat dengan IBM. Selanjutnya adalah British Airways. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada referensi buku ya. Salah satu contoh kasus: 1. McDonald. Respon terhadap tekanan eksternal. Sudah bertahun-tahun restoran cepat saji McDonald dikenal sebagai restoran yang mengutamakan kualitas menu makanan dan layanan cepat. Tidak urung kritik terhadap McDonald tetap tidak bisa dielakkan. Bagi McDonald, kritik yang paling mengganggu adalah anggapan masyarakat bahwa menu-menu makanan restoran cepat saji termasuk yang ditawarkan McDonald bisa menyebabkan obesitas. Langkah yang dilakukan McDonald yaitu meluncurkan produk makanan baru yang lebih sehat dan lebih mengundang selera. Merupakan bentuk reaksi perusahaan untuk melakukan perubahan-perubahan terutama setelah mendapatkan tekanan dari eksternal. Pelajaran dari perubahan organisasi dari kasus McDonald yang bisa dipetik diantaranya adalah perubahan organisasi dapat terjadi di lingkungan bisnis yang sangat kompetitif bahkan berskala internasional. Kedua, perusahaan harus bisa tetap bertahan sebagai persiapan di masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, organisasi akan selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal, apalagi yang menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat, dalam perubahan, kemungkinan hasilnya tidak akan sesuai yang diharapkan. Yang kelima, perubahan tidak selamanya baik bagi perusahaan. Setelah kita memahami perubahan organisasi, kita beralih kepada sudut pandang keberhasilan perubahan menurut manajer dan investor. Pada umumnya, 1. Kinerja bisnis meningkat sesuai dengan target pasar. 2. Kinerja keuangan positif dan tumbuh berkelanjutan. 3. Pelayanan kepada konsumen semakin meningkat. 4. Konsumen bukan sekedar puas dengan layanan, tetapi kepuasan mengarah pada loyalitas konsumen. 5. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari inovasi dan peningkatan modal pengetahuan. 6. Perusahaan mendapatkan citra yang baik sehingga posisi pasar yang baik pula. Kesimpulan perubahan organisasi. Keberhasilan perubahan sangat tergantung pada kemampuan manajemen atau agen. Perubahan yang mendorong karyawan mau merubah perilakunya untuk mengadopsi ide dan strategi baru untuk menghadapi lingkungan yang terus berubah. Secara umum, keberhasilan perubahan akan menjadi kenyataan jika hal-hal berikut bisa tercapai. Dilihat dari karyawan, di mana sebagai kunci dalam perubahan apakah berhasil atau gagal. Berikut poinnya. Poin pertama, karyawan mau memodifikasi keterampilan, perilaku, dan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan. Poin 2, keterampilan dan pengalaman karyawan meningkat sebagai akibat dari perubahan. Poin 3, karyawan bisa menjadi orang fleksibel dan mampu beradaptasi. Poin keempat, karyawan tetap berkomitmen terhadap organisasi. Masuk dalam topik kegagalan dalam perubahan. Berikut ini akan diuraikan beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam perubahan organisasi. A. Perubahan berlebihan. Menurut Stensaker et al. 2001 dibagi menjadi 2, diantaranya 1. Berbagai macam perubahan tetapi tidak terkait dengan satu sama lainnya atau bertolak belakang. 2.
Perubahan sedang terjadi, akan tetapi perusahaan menginisiasi perubahan di mana perubahan belum selesai dan belum dievaluasi. B. Manajer tidak tahu prinsip dalam perubahan, di mana seharusnya perubahan merupakan aktivitas terencana, disengaja, dan berorientasi pada tujuan meliputi meningkatkan kemampuan perubahan lewat adaptasi dengan mengubah perilaku. C. Mencari solusi cepat dalam perubahan. Walau manajer telah cukup mengetahui teori dan praktek pengembangan dan perubahan organisasi, mereka kerap tergoda dengan solusi mudah dan perbaikan cepat, seperti pada prinsipnya KISS Principle, keep it simple, stupid, or keep it short and simple. D. Aspek kepemimpinan dan budaya dalam perubahan. Banyak manajer tak cukup memberi perhatian pada aspek kepemimpinan dan budaya dalam perubahan. Sejalan dengan pendapat Warik 95, menyatakan bahwa ketika pemimpin organisasi gagal memimpin, upaya perbaikan organisasi tidak akan tercapai atau sebagaimana kerap terjadi, justru akan memperburuk situasi dan menambah kekacauan pada situasi yang memang sudah cukup kacau. E. Aspek manusia dalam perubahan maupun transisi. Selama proses penggabungan perusahaan, penyusutan ukuran perusahaan, maupun restrukturisasi yang dilakukan perusahaan, kebanyakan para pemimpin lebih memusatkan perhatiannya pada aspek-aspek teknis, finansial, dan operasional ketimbang aspek manusianya. Akibatnya, upaya perubahan yang dicanangkan mengalami kegagalan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Kunbar MNJ. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.